Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di malam hari ini. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk beribadah. Sebagaimana yang kita inginkan, kita niatkan, kita azamkan 2 bulan yang lalu, yang itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika hendak datang bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar supaya di bulan Ramadan itu kita memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajron azimah, yakni pahala yang tiada henti-hentinya, pahala yang agung, pahala yang besar. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasulnya, manusia terbaik di dunia ini. Maka beliau mengetahui betul bagaimana keagungan bulan Ramadan, sehingga jauh-jauh hari beliau mempersiapkan diri. Kenapa demikian? Hal ini Ramadan sudah kita ketahui bersama bahwa mulianya bulan Ramadan itu adalah semulia-mulianya bulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak ingin memuliakan kita semuanya umat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang mulia. Karena takwa itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak lain dan tidak bukan, kita diberikan syariat puasa itu di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Dikembalikan kepada kita, diri kita masing-masing. Apakah kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita tetap dalam keadaan kita seperti ini? Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Sementara kalimat takwa itu senantiasa digaungkan oleh umat Islam, khususnya para imam, para khatib, para ulama, para dai. Bahkan setiap Jumat kita pasti mendengarkan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan selamat, melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
betapa urgensinya takwa itu. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 115 kali. Disebut di dalam Al-Qur'an kalimat takwa itu 115 kali. Lebih banyak daripada jumlah surat dalam Al-Qur'an. Jumlah surat dalam Al-Qur'an itu 114. Sementara kalimat takwa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 115. Ini menunjukkan betapa kita harus betul-betul memperhatikan dengan sungguh-sungguh kalimat takwa itu. Secara sederhana, takwa itu diartikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat 5 waktu, itu bagian dari menjalankan syariat, bagian dari ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang di dalam ajaran agama kita, syariat kita berusaha untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah itu. Tidak mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Sehingga jika kita mampu untuk menahan itu semuanya, artinya berusaha hati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia ini, selalu berada di garis takwa, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin lama akan semakin memperbaiki diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Artinya selalu jujur, artinya selalu menjauhi maksiat, selalu memperhatikan apa yang hendak kita lakukan. Jika sudah kita melakukan itu semuanya, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan selalu memperbaiki amal perbuatan kita. Ada kualitas peningkatan kehidupan kita. Kualitas diri kita itu akan meningkat, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adima, maka dia telah berada di dalam kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Maka itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen Ramadan 1445 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan jika kita mampu untuk membersihkan diri kita, jiwa kita di bulan Ramadan ini, bukankah Allah mengobral maghfirahnya di bulan Ramadan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa, qiyam Ramadan, akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Apabila dosa-dosa kita telah terhapus, jiwa kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi tenang, maka itulah puncak kemuliaan kita di dunia, dan kelak di akhirat akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin kita nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidak selamat. Kita hendak menjadi orang yang jiwa kita bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
wahai jiwa-jiwa yang bersih hatinya, yang telah melakukan amal ibadah, yang mereka berusaha baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan untuk mensucikan jiwanya, maka dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabb kalian dengan Allah ridha kepadamu dan engkau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpullah dengan hamba-hambaku yang mereka waktu di dunia bertakwa kepada Allah, membersihkan jiwanya, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.